balik lagi di podcast Entah Pentul bersama Bunda Vita yang baik hati dan tidak sombong. Bersama dengan Ucil dan juga Ayah. Yeay. Selamat Selamat sore, sore. Selamat sore. Beda ya? Bukan dong, tapi kita coba sapa-sapa dulu nih ya. Sahabat-sahabat badak yang ada di sini, ada Pak Agus, ada Mr. D seperti biasa, tukang gombal ya Mr. D ini. Masa sih? Kecil. Iya Ya, betul. aku belum pernah digombalin deh sama Nanti Mr. D. akan Mr. ada D, waktunya Gombalin ya. aku dong. Oh memang juga kamu mau juga ya. Oke ya. Ada Bunda Rini, Bunda Dwi Jayanti, Bunda Tita ya halo. Ada Kak Bagus, ada Bundew, ada Kak Suyengki dan sudah ya, sudah semua kita sapa ya. Assalamualaikum semuanya. Tadi udah, waalaikumsalam. Hah? Halo semuanya. Aku kurang Oh sanaan. Oh, Kita saya sanaan. kita semua sanaan. Geser, kita geser semua. Jangan diinjak bisa nggak? Ini serem banget demi Tuhan. Enggak, ini udah segini, betul. Udah belum? Oke, Udah halo. betul. Oke. Dan hari ini tentunya podcast kita juga nggak ngalor ngidul kemana-mana ya. Enggak. Pastinya kita juga punya tema. Ya. Kalau dilihat dari gambarnya di belakang ini, coba Kenapa? awas dulu. Saya ditunjuk-tunjuk ini. Enggak, bentar dulu, Kenapa awas saya dulu. ditunjuk-tunjuk ini? Ini lihat dulu ya. Ini temanya podcast hari ini udah tahu banget nih kalau misalnya kita lihat dari gambar ini ya. Ada kecil nangis. betul. Jadi tema podcastnya adalah nyuruh anak kecil nangis. Lihat gambarnya sampai 70 menit ya. Iya boleh, begini aja ya. Ya udah gitu Iya. aja ya. Tapi duit kamu buat saya ya Oh, gajinya jangan. ya. Oh, enggak ya. Amit. Jangan. Nah, halo. Jadi ini kita bakal berbicara tentang bullying ya. Bullying. Berbicara tentang bullying. Sebenarnya tuh menurut kalian nih pribadi nih berdua nih. Bullying tuh apa sih? Bentuk penindasan. Oh ya kamu udah baca ya. Udah Oke, dong. kamu kan belum baca ya. Udah. Oh udah, coba apa? Atau dibully tuh. Aku pernahnya atau gimana? Lebih pilih mana? Kamu pernahnya? Pengalamannya. Pengalaman. Tentang bullying. Kayaknya pernah ada dua-duanya. Oh memang kalian cewek-cewek ini suka ngelabrak ya memang ya. Aku tuh ngebulinya nggak yang terlalu ngebully banget ya, bukan yang memojokkan satu orang gitu loh. Heeh. Tapi kan itu kan masa lalu. Bener, masa lalu, biarlah Masa lalu. jangan kau. Udah. Ngomong-ngomong, Alia mirip ninja ya. Betul. Set. Nggak ada di ninja tuh nggak ada ya. Sejarah Jepang tuh ninja mau ngisuриken begini dulu tuh nggak ada begini suriken. Nah, nggak ada tuh tiba-tiba Hilang begitu. dong, tiba-tiba ngilang kan ninja suka ngilang. Cet. Hilang. Bawa dong. Nggak bawa bisa. dong. Nggak bisa bener ya. Nanti takutnya ininya patah. Bener. Aku abal-abal. Masih ninjanya masih 125 Itu cc soalnya. barusan yang Oh iya 125 cc. Oh bukan, motor. Kirain motor. Itu barusan yang aku lakukan ke Alia bullying bukan? Enggak. Enggak ya? Enggak dong, kan Bukan bilang bullying. ninja, penampilan, memuji kan? Oh gitu. Enggak, aku merasa nggak dipuji. Oh itu baru bullying. Oke ya. Boleh nggak? Saya jadi bingung sendiri ini mau dibawa kemana ini Kalau podcastnya gitu ya. sekarang pertanyaan saya berikan ke Anda. Ah. Apakah Anda pernah mengalami korban bullying atau pelaku bullying? Kalau pelaku bullying sih enggak ya. Nggak ngaku parah banget. Enggak parah beneran banget. enggak pernah ngebully. Padahal baru tadi loh. Karena itu Iya ya. loh. Enggak Tadi aku dong. dibully. Kan dulu. Kalau sekarang iya. Enggak dong. Tapi kalau misalkan bullying itu sebenarnya Ucil tuh dari dulu nggak kenal yang namanya bullying. Karena tuh dulu tuh kita zaman-zamannya bercanda aja kita ngomongnya kan. Oh, bener. Kalau misalkan dulu tuh kadang-kadang nih waktu zaman-zaman masih SD atau SMP, kadang-kadang kan kita suka manggil teman kita pakai nama bapaknya. Pakai nama orang tua. Pakai nama betul, orang Pak. tuanya. Bapak terutama. Dasar lu siapa nama orang tuanya gitu kan. Nah, itu tuh bullying itu menurut Ucil sendiri definisinya adalah ketika seseorang menganggap bercanda itu bukan hal yang bercanda. Nah, itu baru bisa dianggap sebagai bullying. Jadi mereka tuh yang dibercandain tuh sakit Marah, hati, merasa terpojokkan. Nah, itu baru menurut Ucil tuh bullying. Jadi nggak semuanya perilaku yang bercanda itu termasuk dengan bullying. Kalau misalkan itu sudah menyakiti hati seseorang, baru itu Aku bullying. sakit hati. Tapi oke, Alia dulu. Udah gitu aja dia memang ya, gitu aja. Tapi Nanti udah aku berbobot. ternyata baru sadar, Deng, ternyata dulu aku juga tidak mengenal bullying. Bercanda, Bercanda dulu. Guling. guling. Tidur pakai guling. Iya, jadi tidurnya sambil nangis dipojokin. Bisa nggak yang benar? Aduh. Jadi bullying, nggak dulu mengenal. Aku nggak sadar kalau itu Taunya adalah bullying. inian ya. Kayak bercanda Ngecengin jokes anak. aja. Iya. Ngecengin benar. orang. Cengin orang aja gitu. Sadar-sadar Dasar gitu ya. sadar-sadar bullying itu pas SMA baru kenal kata bullying. Oh, Kata-kata bullying ya. terus Soal apa artinya apa, tujuannya apa, maksudnya apa. Itu baru
baru SMA. Oh, berarti selama ini itu adalah bullying yang Tapi aku tuh dulu lakukan tuh atau emang gitu nggak sih Bun? iya. Karena dulu tuh kalau misalkan emang bercanda nih kali ya, kita bercanda. Misalkan emang nih anaknya sengak banget ya, anaknya emang bener-bener Sengak tuh sengak, kayak sombong, Petakilan ya? petakilan, oke. terus kita bercandain gitu kan. Dianya juga merasa lucu dengan bercandaan itu dan dia nggak Itu sakit nggak hati. sakit, Ya nggak udah apa-apa. itu kita udah Ya nggak udah. nganggap sebagai bullying. Jadi Itu bukan bullying berarti ya? bukan bullying Karena karena itu disakiti. sama-sama ya udah bercanda temen aja Bercanda. gitu. Jadi ketika kita bercanda ya bercanda, tapi ketika nanti istirahat di kantin kita tetap makan bareng apa segala macam karena ya udah emang bercandaan anak-anak Bercanda. aja. Tapi ada beberapa yang nanggepnya tuh beda ya. Ada Iya. beberapa yang dibercandain misalkan ya dulu tuh dasar lu anaknya culun. Nah itu nanti dia merasa emang iya ya culun ya apa segala macam, jadi nggak punya rasa kepercayaan diri. Dasar lu cewek dikuncir. Nah cowok Itu kayak cewek. iya benar kayak cewek dikuncir gitu. Aduh ya. Ya kalau dulu gitu, kalau Kak Alia dulu gimana waktu sekolah? Oh, di sekolah malah aku yang jadi kayaknya korbannya. Bukan bullying banget sih. Dia kadang tuh suka gini, aku sering dipalak. Itu bullying kayaknya deh, karena Ya kan maksudnya bullyingnya bukan dari kata-kata tapi dari perilaku. Sering perilaku dipalakin bener. kayak pinjem duit dulu dong segini tapi dibalik-balikin. Bukan kalau pinjam duit bukan dong, minta duit Dia dong. dia secara halus mintanya pinjem dulu besok gue balikin padahal enggak. Itu bukan bullying. Tapi dia terus-terusan ke aku. Mm-mm. Itu bukan bullying Itu bukan bullying karena Penipuan kamu iya itu karena kamu tuh ada kesepakatan. Iya. Kalau misalkan nih kamu nggak ada kesepakatan, minta duit mana sini? Kalau nggak minta duit gak bakal dikasih jalan. Nah itu baru bullying. Nah kalau misalkan pinjem duit Tapi dulu dong, aku ada posisi di mana kayak aku nggak bisa menolak. itu karena sifat kamunya nggak Iya. mau menolak. Dianya galak. Iya udah begitu. Jadi kamunya oh ya. punya rasa yang nggak mau sebenarnya tuh. Oke. Oke, Ya, kita itu lanjut dia. ya. Oke. Sebelum kita nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Nah, bullying Tahu itu nggak tuh sih? baru terkenal kayaknya belakangan ini. Iya. Karena kasusnya itu udah bisa dinaikin ke media sosial. Kalau dulu menurut aku jarang. Dulu nggak ada karena kan dulu media sosialnya koran. Iya. Bener. Dan sekarang itu benar banget ada. Sekarang tuh ada undang-undangnya. Oh iya Undang-undang benar. 1945 tentang bullying itu ya di ayat 28B. Wah, kamu udah baca kan? Sudah baca. Oke. Makanya aku tahu. Makanya kamu tahu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada komen dari Pak Agus nih. Bullying itu apakah bisa menyebabkan dendam? Bisa. Oh, yang itu yang Bisa. judul. Ada. Aku pikir yang Demam. itu bisa menyebabkan Aduh. demam. Oh, demam. Duh, lagi mikirin lagi kan demam bisa kemana tuh kan? Aduh. Sebenarnya dendam bisa. Bisa. Bisa aja orang itu semenjak dibully bisa Sakit hati. punya rasa sakit hati Benar. dan akhirnya ingin membalas atau mungkin jadi trauma. Karena ada dampak-dampak negatif dari bullying tersebut, dari bullying itu sendiri. Dimana kalau misalkan bullying itu bisa menyebabkan rasa kepercayaan diri pasti menurun. Ya nggak sih kalau misalkan kamu dikatain terus setiap hari, jadi terstigma di dalam otak kalau misalkan ternyata emang gue begini kali ya gitu. Tahu nggak sih bullying itu terjadinya di mana aja? Nih, bullying itu terjadinya ya di sekolah, di tempat kerja. Biasanya bisa yang rame-rame gitu, yang banyak orangnya gitu. Karena kan dia ingin mempermalukan si korbannya itu kan, penindasan gitu kan. Gimana lagi? Di rumah Di bisa media juga sih. sosial juga bisa. Medsos sekarang Medsos juga bisa. sekarang bisa. Bisa. Dan bahkan nggak cuman menyebabkan dendam loh, bahkan ada yang bisa sampai membuat orang jadi mental health-nya health-nya juga terganggu terkena ya. gitu, terganggu. Betul. Jadi Karena dia tuh nggak bisa bersosialisasi karena udah trauma sama ternyata lingkungannya dia ada yang bullying ini. bener. Jadi tuh ya bullying itu sebenarnya nggak baik ya. Kalau misalkan dalam konteks bercanda sama bullying itu beda. Kalau bercanda ya orang nganggapnya bercanda ya udah kita bercanda aja senang-senang gitu. Tapi kalau misalkan bullying kan udah persepsi yang berbeda daripada bercanda. Kalau menurut Ucil tuh kayak gitu. Zaman-zaman di sekolah yang paling diingat apa dari Kak Alia sama Bunda Vita? Aku dulu aja nih? sering dibully. Oh, jadi aku tuh ini dulu aku kan sebenarnya masih sih sekarang. Dulu kaki itu bulu kakiku tuh ini panjang keriting. Panjang sering dibully ya. tuh, sering dicengin tuh kalau dulu gitu zaman SMA tuh. Itu kayak laki. Iya, gitu. karena kan cewek punya Kayak notabene-nya becak kakinya gitu. mulus gitu kan. Mulus gitu kan. Ini udah betisnya gede, bulunya keriting. Mm-mm. Jadi alhasil aku tuh kalau SMA kalau sekolah pakai kaos kaki yang panjang kayak ala-ala ADC dan Oh, iya. Kalau misalkan dari Kak Alia sendiri,
Kayak gimana tuh? Yang paling diingat dulu waktu SMA, waktu kayak dibulinya atau mungkin ngebully atau pernah punya pengalaman ngelabrak adik kelas? Aku ini doang sih pengalamannya itu nemenin teman ngelabrak adik kelas. Udah Nah, gitu itu doang. biasanya tuh kalau zaman-zaman SMA itu Dan cuma karena temenin pasangan. nonton. Karena pasangan bener Enggak, ya? dia songong. Oh, songong. Songong, jadi dia adik kelas pakaiannya aja udah yang ngepres, terus juga yang kayak sepatunya udah nggak sesuai sama Roknya peraturan. span gitu ya? Iya, roknya span, bajunya dipendekin segala macam. Udah nggak sesuai sama peraturan kayak gitu. Terus udah di apa ya, kayak udah diperingatin juga sama OSIS dan lain-lain tapi nggak kena. Akhirnya adalah turun kayak karena emang ada unek-unek juga sama orang itu dan akhirnya dar. Kalau dulu Bunda Aku Vita nontonin pernah doang. ngelabrak nggak? Ngelabrak. Cewek. Biasanya tuh dulu tuh zaman-zamannya SMA, zaman-zamannya SMP, nama-nama cinta monyet kalau misalkan pasangannya lagi diambil sama orang nih, itu pasti ngelabrak gitu. Enggak? Enggak sih aku. Rebut-rebutan pasangan gitu. Enggak. Oh enggak, paling dulu bercanda-bercanda yang dulu tuh yang sekarang bisa dianggap bullying tuh gimana? Apa ya? Bercandaan dulu maksudnya akunya ya yang Iya, ke kalau dulu orang tuh, ya? kalau Ucil tuh ya. Ucil dari tadi nggak ditanyain. Iya. Iya kan? Dari sendiri kok abis itu. Lempar mulu ke Iya, dua kita kan orang. harus lempar mulu nih. Ya kan kau juga cerita. Ya, Anda dong. tidak ada inisiatif untuk bertanya kepada Ya saya. kan saya otaknya kebelah ya. Oke. Tolonglah Bun. Nah, jadi tuh kalau Nah, misalkan dia sadar kok nih tiba-tiba ngomong langsung. iya Kalau nih, saya, jadi gitu. Ucil langsung ngomong. Kalau misalkan Ucil tuh dulu tuh ya, paling diingat tuh kata-kataan nama orang tua. Iya. Biasanya tuh lucu-lucu Oh, ya iya, nama betul. orang tua. Tapi Aku nama orang tua Ucil juga dibecandain gitu. Tapi Ucil nggak sakit hati. Karena kita semua memang udah tahu ya ini konteksnya bercanda aja gitu. Sampai suatu saat waktu itu tuh Ucil lupa nama temen Ucil, jadi ingetnya cuma nama bapaknya. Nah terus Ucil ke rumah temennya, ke rumah temen Ucil dong yang lama kan. Datang panggil nama bapaknya keluar. Aduh, Iya, gitu. iya. Misalkan Misal Pak namanya Pak waktu Udin, itu kalau nggak salah, ini mohon maaf ya Om ya, namanya waktu itu Om Waskito. Waskito. Ya waktu itu. masuk langsung. Iya Waskito. Waskito. Waktu itu Om Waskito. Waskito panggil kan, keluar. Iya, ada apa? Waduh kan, Om anaknya ada Om. Iya. Om anaknya ada Om. Oh, anaknya. Gitu. Dikira Waskitonya ada. Iya, tadinya kan mau begitu, cuman kan dianya udah, apa? Gitu. Saya gitu kan Udah nggak lucu pacul banget. duluan ya? Iya, udah agak panik gitu kan, takutnya kan dilempar kan atau apa. Nah, dulu tuh kalau Ucil yang paling ingat dari SMA tuh gitu. Iya lagi aku juga kayak gitu. Rata-rata emang itu aku SMP kalau yang nama orang tua itu. Terus Jadi tarik-tarikan bangku. Main kata-kataan gitu. Main tarik-tarikan bangku. Kadang suka ditaruh. Oh, aku pernah ini. Permen karet. Permen karet. di Iya. rok. Itu bullying. Itu bullying ya masuknya ya. Karena kamu nggak nyaman. Iya betul sekali. Gitu. Ini kalau misalkan sahabat-sahabat Badak di sini, kalau misalkan ada yang mau cerita soal dulu nih, bercanda-bercanda dulu, yang mungkin Boleh. sekarang bisa dianggap bullying juga boleh loh, langsung Betul. aja ya Atau tulis di mungkin kolom ada komen. ada apa tuh namanya, emang dulu pernah dibully atau jangan-jangan pernah ngebully juga. Atau yang punya dendam ya, boleh langsung tulis di kolom komen biar kita balaskan dendamnya semua ya. Boleh ya. Oke, kita lanjut Nah, soal bullying. Nah, kata bullying itu sebenarnya dari bahasa Inggris nih. Kamu baca. Iya, betul. oke. Boleh ya. Kita nggak belak-belakan. Enggak apa-apa kan, kita memang orangnya belak-belakan banget ya. Belak-belakannya bacanya belak-belakan. Dia bacanya juga begini lagi bacanya kan. Oke, lanjut. Iya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu penindasan. Kalau dari bullying itu dari kata bahasa Inggris ternyata. Bukan dari, cuman kalau di kita kebanyakan terkenalnya bullying kan, bukan Bullying. penindasan kan. Cuma menurut kalian berdua nih, orang yang melakukan bullying itu sebenarnya orang yang butuh perhatian, bener gak sih? Butuh perhatian. Mereka tuh caper Kayaknya iya sebenarnya, deh, bener betul, gak? Betul. Setuju nggak? Setuju sih aku. Oke, iya. Oke, memang tidak bisa dikulik juga ya dari kiri saya ya, cuma begini doang ya memang ya. Nah, kalau misalkan menurut Ucil tuh orang-orang yang bullying, orang-orang yang melakukan pembulian, biasanya itu banyak faktornya. Kenapa dia mau ngebully? Perhatian satu. Perhatian, cari perhatian karena mungkin di rumahnya kurang perhatian dari atau orang tua apa. sekitarnya. Atau orang tuanya yang apa, maksudnya sorry to say kayak ada yang broken home atau apa segala Sibuk, macam. Jadi melampiaskannya dengan ke temennya gitu. Terus yang kedua juga bisa juga salah satu tindakan untuk mendominasi di dalam sekolah, suatu institusi, kelompok lah ya. benar banget. Karena kalau dulu juga apalagi kita kan kalau lagi ulang tahun diikat di tiang listrik, diceplokin telur, tapi Itu bully bukan sih? itu bully nggak? Itu bully deh kayaknya.
Enggak tahu, Tapi- karena kan itu cuma sebulan sekali. Itu cuma setahun sekali. Kan kita Sebulan ulang tahun. sekali kayaknya, Iya benar ulang ya. tahunnya Ulang tahunnya capek per ya. bulan ya memang ya. Tiap bulan. Ulang tahun udah kayak membership gym ya memang ya. Oke. Kita Bulan lanjut sekali. lagi. Itu bully nggak ya? Kita nanya. Oh itu kan tadi kan aku bilang ternyata Enggak, enggak. menurut aku enggak. ya. Karena itu emang ya perlakuan teman Bercanda seperti aja, itu, bercandanya benar. teman seperti Tapi itu. kalau bercandanya Beda. kelewatan, Tapi Ya kalau beda kasus misalkan kalau si- kelewatan dan si orang korban- yang nggak seneng. Nah, tapi kalau misalkan si ulang tahun itu nggak terima gimana? Pulang-pulang nangis misalkan. nah itu Habis dicoba biasanya ada sih segala macam. kompromi. Ada loh kayak gitu. temenku. Benar-benar ada juga. Ada beneran dia dia ulang tahun. Diceprokin gitu kan terus pulang nangis dia. Benar. Kalau aku malah pengen loh. Nah, aku nggak pengen. Kalau aku Karena pengen. kotor, males banget Itu ya. namanya aku eksis gitu. Bau di bau satu kelompok bau gitu. amis banget itu telur kan Karena soalnya. sekali itu sakitnya udah nggak mau lagi. Aku benar-benar kabur kayak misalnya hari itu aku ulang tahun pasti aku pulang cepat. Nah itu dia tuh. Itu masuk bullying apa enggak tuh menurut sobat-sobat badak? Boleh langsung tulis di kolom Boleh di komen. komen atau mau ngomong langsung ya. Mau ngomong langsung kalau misalkan mau unmute sendiri juga boleh Bisa, ya. silakan. Kita sangat mendengarkan di sini. Kalau misalkan bullying, tadi balik lagi ya soal bullying itu orang-orang yang ingin punya rasa mendominasi gitu. Ya. Nah, kalau misalkan mendominasi itu dengan artian lu harus tunduk sama gua karena gua di sini yang berkuasa apa segala macam. Kuat Padahal ya, kan ya. padahal kan ya nggak gitu juga gitu. Semuanya ya sama-sama perhatian aja, sama-sama baik. Gitu sih kalau misalkan menurut Ucil. Kalau menurut Bunda Vita gimana? Hampir sama sih. Oh Uci. iya, memang nggak mau juga mikir ya. Lah, Oke. memang jawabannya itu kan sama kan. Memang jawaban Benar. yang benarnya itu. Nah, Kan? jadi memang Ya aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk kepuasan tersendiri gitu ya. benar. Jadi Gitu. untuk satu tujuan dia sendiri aja gitu. Iya. Menurut Tuh, kita enggak. ada nih. Menurut kita enggak, soalnya pernah waktu SD malah dilempar telur. Nah, iya itu. Jadi waktu SD tuh ada yang petasan banting, Hah? main petasan banting Itu juga. kalau habis bulan puasa pagi-pagi habis sahur ya. Mm. Habis sahur itu aku kalau lagi lewat gitu naik sepeda dulu dia masih muda. Aku sekarang aku masih muda juga, aku cuma umurnya doang yang banyak. Nah itu kadang suka dilemparin petasan Petasan klik, banting. tau gak sih? Iya. Klik Apa sih? banting. Apa sih Petasan namanya? banting. Banting Oh, yang ini gini. banting kalau Dar itu. langsung. Oh enggak. Jadi dinyalain dulu, set gitu kan, terus lempar, keluar asap baru dar. Oh, beda generasi. Beda. Petasan beda lempar. Petasan lempar. Kalau kita petasan Dulu nggak banting. ada petasan Bedanya banting sama nggak ada. lempar apa? Banting. Lempar. Ini Oh, lagi. ini Kalau kayak lempar korek. tuh harus nyalain dulu. Itu kayak Iya. korek kayak ada kotak gitu, terus nyalain dulu, set gitu kan. Heeh. Nyala, keluar asap, lempar, agak lama berapa detik baru dar. Dulu juga kalau waktu SD tuh udah duduran celana. Oh Anak iya. cowok, Kalau anak-anak cewek cowok biasa. singkap-singkapan rok gitu, serem ya. Iya serem memang dulu ya, tapi dulu kita nggak ngerti, tapi dulu kita lakuin karena lucu-lucuan aja. Kalau sekarang kan udah nggak bisa ya. Tapi sebel banget kalau pas digituin sama teman, ih malu kan. Iya malu dong Padahal pasti. di situ aku langsung pakai celana short yang segini. Short, iya 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 iya. Nah, Karena kalau kayak gitu bahaya gitu kan. iya kalau zaman SD kan kita nggak mengenal yang namanya cyberbullying ya. Kalau zaman SD itu ya kita sebatas bercanda aja taunya. Iya, Kalau cyberbullying itu semenjak kita mengenal sosial media baru yang namanya kita mengenal cyberbullying. Nah, cyberbullying itu tuh Cyberbullying. Cyber bukan shy. Shy itu malu. Saya itu malu. Zoom. Zevu. Cyber. Cyber. Habis ini kita nggak ada podcast lagi sama Bunda kita ya. Mohon maaf ya. Iya ya, kita nanti ada kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa dulu ya. Inggris aja ya kita buka di sini ya. Sama Bunda Vita. Ya oke ya. Nah, kalau misalkan cyberbullying itu semenjak kita mengenal sosial media tuh, dan itu udah banyak banget kasusnya cyberbullying Banyak banget. yang bahkan berujung sampai bunuh diri itu udah banyak banget ya. Tuh. Kalau misalkan ada yang kalian ingat gak kasus-kasus yang cyberbullying? Aku ingat Apa? kasus yang di artis Korea. Itu banyak banget. Mereka tuh sering banget yang mendapatkan hate speech, hate comment dan lain-lain. Nah, itu tuh yang bikin mereka mentalnya kena sampai takut keluar segala macam karena dia tuh merasa gini, Bun. Dia di chat hal-hal buruk ya kan. Dikirim chat, di email, di komentar di semua postingannya dan lain-lainnya. Nah, dia tuh pas lagi keluar misalnya mau ketemu orang atau apa, dia tuh jadi kebayang-bayang orang-orang tuh ngeliatin gitu. Ngeliatin dengan sisi buruknya, dengan apapun komentar buruk tentang dia. Nah, dari situ dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu banyak banget artis Banyak Korea yang banget. seperti itu. Itu cyberbullying. Bener kan apa ngomong? Cyberbullying bener. Cyberbullying. Cyber. I gitu aja dah. Cyber. Cyber. Padahal Cyber. CY, cyber.
Cyberbullying ciber. itu Cyberbullying. berarti di media Boleh nggak? sosial ya. Ini dilakukan 30 menit aja kita ngomongin cyber aja ya. Kita ulang aja ya. Bisa nggak nih? Nah itu cyberbullying ada Itu nggak yang dilakukan di media sosial. media ya? sosial ada nggak yang Betul. Bunda Vita ingat gitu dulu? Pernah nggak kayak komentar buruk gitu? Komentar buruk. Misalnya Dulu pernah. Bunda Vita yang dapet hate comment-nya apa kasih hate comment? Dulu waktu awal main sosmed nih, shock gitu ya, kaget Wah. gitu ya. Jadi apapun tuh aku komenin. Julid. Aku komenin gitu dulu. Lambe Dulu banget tapi. ya. Dulu ya. Kasih benar. notes ya dulu. Dulu ya. Emang disclaimer Dulu di bawah kayaknya baru kanan kecil. kemarin tuh masuk dulu ya. Dulu benar. Enggak dong, kalau kemarin tuh kemarin. Dulu sama kemarin tuh beda. Kan udah lalu. Beda, kalau kemarin itu benar-benar kemarin, benar 1 hari. Kalau dulu itu bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Tapi kayaknya untuk kamusnya Bunda Vita tuh dulu tuh bisa untuk kayak beberapa jam yang lalu deh. Enggak. Berapa menit yang Benar, lalu bisa kayak juga. Enggak. Boleh nggak kita jangan ngomongin timeline gitu di sini Oke. ya? Lanjut. Apa tadi? Nah, tadi contoh-contohnya Dulu. pernah enggak? Ini ya, apa sih cyber ya? Cyber. Yang aku Cyber. tahu kayak artis-artis yang aku tahu tuh. Artis-artis. Artis-artis tuh kayak misalkan si siapa tuh yang sakit itu yang rambutnya panjang. Siapa sih Siapa? namanya? Marsyanda. Iya betul. Oh Marsyanda. Itu kan dia sering di ini ya katanya ya. sering- Banyak juga sih kalau misalkan artis ya nggak menutup Kasian. kemungkinan nggak sih pasti ada hate comment, hate speech gitu. Dan itu termasuk cyberbullying juga apalagi waktu itu tuh ya. Yang Ucil inget tuh Leslar sama siapa? Siapa? Leslar, tuh apa? Rizky Kejora, sama Lesti sama Bilar. Bilar. Nah itu tuh waktu anaknya lahir, wah itu banyak banget hate comment-nya, hate speech-nya. Yang tentang anaknya Yang tentang ya. anaknya menilai penampilan anaknya. Jadi itu benar-benar parah banget. Ada yang bilang katanya, Ada jadi yang gini loh Bun, kan banyak yang kayak mendoakan anaknya semoga cantik, ganteng dengan bla bla. Nah ternyata anaknya ini warna kulitnya mungkin agak sawo matang. Ya kan nggak ada masalahnya gitu ya. Tapi banyak banget yang menjulitin tentang penampilan anaknya, sosok anaknya, dan padahal tuh masih bayi, nggak punya Masih salah bayi. apapun, nggak ya ngerti kan? apa-apa, Tapi Bun. yang dijelekin tuh bayinya dan juga orang tuanya yang dibilang, ih gara-gara nikahnya sama ini nih, jadi anaknya kurang cantik, Iya, kurang jadi ganteng. anaknya nih begini-begini, mukanya begini-begini, padahal kan dia nggak ada salah ya. Nah, itu tuh salah satu bentuk cyberbullying dan sampai kalau misalkan yang dulu-dulu tuh biasanya anak-anak remaja yang ingin jadi selebgram biasanya. Baru pertama kali jadi selebgram kena hujat dikit bisa langsung kena mental dan akan bahkan banyak juga yang bunuh diri. Aduh. Karena cyberbullying dan sampai sekarang sampai keluar undang-undang dasarnya kan untuk menangani yang namanya cyberbullying. Oh, itu yang tadi yang aku bilang itu untuk undang-undang cyberbullying. Kayaknya untuk semuanya deh, untuk bullying. Bullying ya? Oh Bullying. iya oke. Sekarang kayaknya undang-undangnya juga ada yang ngatur deh soal cyberbullying. Iya. Ada loh, Itu tuh. nyamuk Oh itu ini nyamuk, itu nyimak. Iya iya. Ini iya. gini, lihat dong di layar dong. Bisa nggak? Aduh bercanda aja kita nungguin gitu loh. Ini kita besok nggak ada podcast ya sama Bunda kita ya. Kita mohon maaf, mohon maaf banget ini memangnya susah banget dia dikulik ya. Cuma ngomongnya cuma iya sama kulik gitu doang udah ya. Sama ngomong bahasa Inggris cyber. Nah, ini jenis-jenis bullying nih ya. Kita nyetek dikit ya. Ya kita nyontek dikit ya. Memang juga dia belak-belakan juga orangnya ya. Oke, jadi jenis-jenisnya tuh ada banyak, dari Ada non-verbal, verbal, fisik, ya kan? Aku fisik. tanpa baca loh ya. Benar. Karena kita Verbal. pengalaman aja ya. Contohnya, verbal seperti apa Bun? Langsung diomongin gitu kan Bener, soalnya kan. langsung banget ya. Jelek Nah, ini itu. Nah, Itu. adalah salah satu contohnya Benar. ya. Dan Tadi yang juga- bilang ke ngata-ngatain orang tua juga termasuk kan itu kan. Benar. Bapaknya begini. Tapi bapaknya turunan dari yang verbal itu adalah body shaming. Itu tuh ada turunannya. Ih, kamu dasar. Sorry banget gendut. Ih, kamu dasar. Sorry banget. Iya, kurus banget. Sorry, kamu pendek banget. Apa segala macem. Aku pernah dikatain pendek sama pantatnya gede. Itu ini ya. Dulu tuh bahasanya paling gampang tuh gembrot. Gembrot. Iya, udah pendek, gendut Woi, biasanya. gembrot gitu. Woi, gembrot. Nah, itu kan biasanya udah bentuk bullying tuh. Iya. Bullying turunannya dari turunan dari bullying itu body shaming. Jadi udah langsung ngatain penampilannya. Tapi Nah. kalau body shaming kayaknya belum ada undang-undangnya ya. Udah belum? Kayaknya belum. Apa? Body shaming. Body shaming itu biasanya kenanya social justice. Social justice. Social justice itu lebih tepatnya ya nanti dibantu sama netizen Indonesia gitu. Misal waktu itu tuh ada ya karena body shaming salah satu artis itu kena hujat
sama netizen sampai dia harus blokir Instagramnya dia, harus dia matiin Instagram dia. Oh, karena dia nggak tahan ya. Dia nggak tahan karena Nggak dia tahan udah, sama- maksudnya dia kena body shaming. Dia nge-body shamingin orang. Terus kena social justice. Dibalikin lagi sama orang-orang, dibully lagi sama orang-orang. Gak kuat ya. Gak kuat. Gak kuat langsung. Akhirnya langsung disuruh, akhirnya dia matiin Instagramnya dia. Coba bisikin siapa? Enggak dong. Kita gosip dong kalau begitu dong. Ada nggak di sini yang pernah pernah tuh Pak Agus? Wah, parah nih, bagus Coba ya berarti ya. Pak Agus, mana nih komennya Pak Agus? Cerita dulu coba. Dulu pernah bully nggak Pak Agus? Kejadiannya gimana Pak Agus? Biasanya tuh kalau laki-laki dulu ya, nggak ada yang namanya bullying. Tapi mereka tuh sukanya dulu waktu SMA tuh berantem karena pasangan. Entah itu sama temennya, Rebutan entah ya, rebutan. biasanya cewek ya. Ya, gara-gara cewek. Nah, pernah nggak Pak Agus rebutan gak? Berantem sama teman gara-gara rebutan cewek, Enak Pak banget Agus. ya ceweknya ya direbutin gitu ya. Ya emang, tapi dulu tuh kadang-kadang kalau Ucil dengar dari cerita orang tua Ucil juga, dulu tuh Emang mereka kayak gitu tuh ya? emang kadang berantem juga karena ngerebutin Gara-gara pasangan rebutin yang pasangan. padahal belum tentu dia nikah sama dia. Iya. Iya bener juga itu dulu tuh. Ya kan masih muda, emosinya masih Benar. Egonya masih tinggi. api, Benar. egonya masih tinggi. Jadi ini harus punya gue gitu. Hmm. Enggak, ini punya gue aja. Gitu. Kamu shutdown ya? Mau aku restart dulu? Aku lagi mode sleep. Mode sleep ya, oke ya. Kita mode vibrate yang di sini ini. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya Aku kita mode sleep berbicara bentar. soal bullying dari keluarga kalian nih, pernah nggak? Bullying itu nggak cuman harus dari teman lo ya, dari Dari orang tua keluarga. kita juga pernah pasti. Iya. Bisa, Kayak bisa gini gitu. loh, contohnya, misalnya ya, keluarga tuh menuntut, gimana sih kamu nilainya kayak gini, terus dibandingkan dengan orang lain, itu jatuhnya kena bullying gak sih? Itu jatuhnya Kayaknya bisa. Mas. Bisa Bisa sih. ya? Tapi kalau dalam orang tua tuh gak ada kamus yang namanya kita ngebully anak tuh nggak ada. Tapi mereka tuh menganggapnya Kan kalau katanya dalam ada. enggak, kalau Itu kita ada. bisa menganggapnya itu bullying, tapi menurut orang tua kayaknya enggak. Menurut dia karena dia tidak sadar. Karena dia tidak sadar dan jatuhnya turunan dari bullying itu ya body shaming, ada membandingkan. Kayak Aku misalkan udah mode on. oke, ya sudah selesai memang ya. Nah, kalau misalkan mode nggak tuh ya? Nah, kalau misalkan apa tadi kita ngomongin apa sih? Mode. Bukan. Di keluarga. Keluarga. Oh, di keluarga. Kalau Nah, orang iya. tua itu menganggapnya Biasanya itu kan bukan bullying. Ah, Karena dia tidak tahu. Benar. Jadi kan misalkan turunan-turunannya tuh orang tua tuh selalu yang kayak coba dong kamu kayak saudara kamu yang PNS, saudara. Lihat tuh anaknya si Kok masa nilainya gini-gini aja sih? bagus. Jadi masa kau masih pengangguran? Plus juga nih, kamu kapan nikah? Nah, itu tuh selalu tuh jadi bahan pertanyaan keluarga tuh. Betul. Nah, waktu itu kayaknya Ucil baca di berita deh, ada di Cina cewek yang masuk rumah sakit, iya pingsan masuk rumah sakit karena ditanya kapan nikah mulu. Ya ampun, Betul. Iya benar Dia banget. tertekan sepertinya dan Tertekan. akhirnya blok. Benar. Dan itu nggak cuma satu kasus deh, kayaknya ada beberapa kasus yang juga sama seperti itu kayaknya ya. Dan juga tuh, apalagi kalau orang tua kadang-kadang suka body shaming juga orang tua. Tapi mereka nggak nganggap itu body shaming karena mereka nggak tahu itu body shaming. Kayak, kok kamu sekarang gendutan sih? Kok kamu sekarang gendut banget? Kok Nggak kamu gitu, gini apa? katanya terlalu halus. Kok kamu gendut banget sih, bisa nggak sih? Kurusin lagi. Aduh nih kamu nih gendut banget, pantatnya gede banget nih, kamu ngambil 2 tempat duduk, misalkan contoh kayak gitu Ini tuh. kayak sekarang Iya bener banget lagi ya kan? 3 malah. Mau Tiga ambil- nih. Ini bisa ngambil dia 3. sedikit loh. Ini bangku Besar. saya jatah bangku saya diambil sedikit. Nah, kalau dulu tuh orang tua juga kayak gitu, tapi itu termasuk bullying nggak? Iya itu bullying, cuman kan mereka nggak sadar. Nah, mereka tuh nggak sadar kalau orang mereka tua tuh melakukan melakukan hal yang bullying. bisa menjatuhkan percaya diri seorang anak. seorang anak betul sekali. Benar, dan tingkat kepedean seorang anak tuh bisa Jadi menurun menurun, juga. jadi nggak pedean. Bener. Jadi insecure bawaannya si Insecure. anak itu di dalam kehidupan realitinya. Benar. Dan bagi juga nih buat orang tua di sini kalau misalkan anak-anaknya lagi diem, tiba-tiba pulang dari sekolah diem, itu langsung Coba. ditanyain. Gitu. Coba ditanya. Kenapa? Iya. Karena Kenapa? bisa Ada jadi apa? dia kena bullying di sekolah. Kita nggak bisa Atau langsung mungkin anak menerka-nerka. tiba-tiba yang biasanya pendiam atau apa tiba-tiba jadi bandel, jadi memberontak. Itu bisa tuh. Atau enggak yang dulunya ceria terus tiba-tiba sekarang diem, itu juga bisa tuh. Ya, menyendiri terus. atau mungkin dia lagi lupa soal tugas yang diberikan diberikan ke orang tuanya. Jadi misalkan biasanya anak-anak tuh kalau malam-malam, "Mah, aku ada tugas prakarya suruh bawa tanah liat." Nah, itu jam 12 malam disuruh bawa tuh. Itu anak Suruh aku besok lagi. beli, bawa. Tapi Hah? beneran. Suruh beli, bener, suruh beli. Biasanya tuh kesel banget. Ada Bapak Sadung. Halo Sa- Pak. Ini Kak Alamsyah ya? Aduh. Ini Kak Alamsyah. Pak Sadung. Kak Alamsyah ya? Kayaknya tadi Kak Alamsyah deh.
Iya. Oh, beda ya? Oh, ini dia kalau nggak salah orang tuanya Alam Syah apa saudaranya Alam Syah gitu kalau nggak salah. Oh, pantesan mirip ya. Sebenarnya kita nggak dengar Pak Sadung dari tadi ngomong apa karena masih di mute. Masih Oh, di emang mute. enak juga ngerokok juga sambil ya Pak Sadung ini ya. Ngudut sambil ngudut. Sambil ngudut ya. Chillin. Sebat dia lagi. Chillin with Club Sobat Badak. Asik. Pak Sadung kita nggak dengar Pak Sadung ngomong apa. Pak Coba di Sadung. unmute dulu Pak Sadung. Ah, iya. Kalau Tapi nggak nggak ngudut, apa-apa tetap kalau harus misalkan main. nggak mau di unmute, mau diudut dulu juga nggak apa-apa Pak Sadung. Mungkin punya cerita tersendiri tentang bullying. Tentang bullying, apa boleh. penindasan. Unmute Kalau nggak themselves. kalau nggak ngerti bullying Oke. mungkin penindasan gitu. Oh. Bercanda-bercanda biasanya tuh kalau misalkan bercanda itu sama orang-orang yang terdekat itu memang kadang-kadang bercandanya kelewat batas. Kelewatan. Tapi kalau misalkan bercanda sama orang yang kita nggak dikenal, terus tiba-tiba dia bercandanya kelewat Oh. batas, itu udah no banget sih buat Ucil. Kalau menurut kalian gimana? Sama Berarti dong. Apalagi she's baru or kenal. his certain but Oh itu sih? Bukan dong. mirip itu berarti kan udah no banget kan, Iya. berarti minus sekian. Oke, berarti kalau Baik. misalnya emang orang baru tiba-tiba kayak sok kenal sok dekat tapi kata-katanya itu ya kayak bully shaming atau yang terlalu belak-belakan tuh. Padahal Pasti baru maksudnya- pertama kali ketemu atau dua kali Iya. ketemu ya. Pasti dia nggak ada teman habis itu. Tapi aku Bener. ada loh yang kayak gini loh. Jadi dia itu baru banget kenal sama aku. Terus jadi waktu itu main ya kan ke rumah. Terus kayak benar-benar belak-belakan banget orangnya, kayak serasa rumah milik sendiri. Tiduran langsung di ruang tengah. Iya iya. Gimana Ada menurut juga kalian? Apakah itu Kayaknya itu bukan bullying tapi tidak sopan. iya maksudnya bukan bullyingnya tadi aku Oh. bahas aja. Jadi menurut kalian kayak gimana? Gak sopan kan? Nggak sopan. Nggak sopan. Jadi kan kalau misalnya kita berkunjung ke rumah orang ya punya etika lah. Itu benar-benar langsung Buka kayak sendal, tiduran. ya. Buka sendal, bener langsung tiduran di kanjangnya. Kalau bisa diajak orang tuanya kita tiduran langsung. Bukan gitu ya konsepnya ya. Aduh. Ih cewek maksudnya. Aku sebenarnya Oke, nungguin cowok. ini loh, nungguin ceritanya Pak Agus loh. Dulu juga saya pernah. Ini pernah apa nih? Pernah melakukan bullying atau pernah Dibully. menjadi Gimana korban dari bullying? tadi dah. Tapi Iya, makanya dari ya, yang siapa pas tahu kita lama dia pas- ngetik gitu kan. Oh ya lama kayak ceritanya Pak siapa panjang. waktu itu ya. Jadi gini. Nah, jadi gininya entah kena di mana gitu ya. Tiba-tiba ternyata dia emang lagi ngetik. Tapi di akhir baru ngasih. menurut kalian nih, Ucil mau nanya, menurut kalian tanda-tanda orang terkena bullying itu apa? Ciri-ciri orang yang terkena bullying. Ini menurut pandangan kalian aja, nggak usah baca karena di sana nggak ada. pendiam. Pendiam. Tapi kalau orang introvert, Introvert. kalau orangnya introvert gimana? Emang dia pendiam. Jadi kasar, Jadi kasar. emosionalnya nggak terkontrol. Jadi ketakutan, macam-macam sih efeknya, bisa jadi pendiam karena jadi takut karena sering dibully kan, atau jadi pemberontak juga bisa jadi juga. Diulang lagi sama dia. Iya. 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 Jadi Udah. maksudnya ituin jawabannya. Ya. Oke, terima kasih ya Ya, sudah iya, mendengarkan ya, podcast ya. entah pentul. Aduh. Iya, Oke. pendiam. Kalau dari Kak Ucil sendiri gimana ciri-cirinya? Apakah Kalau ada yang misalkan berbeda? menurut Kak Ucil tuh biasanya orang-orang yang terkena bullying itu adalah orang-orang yang kelihatannya biasanya ceria, terus tiba-tiba langsung pendiam. Nah itu menurut Kak Ucil tuh pasti ada yang salah nih dari dia nih. Kenapa ini? Nah terus biasanya tuh orang-orang yang mukanya pucet, walaupun kadang-kadang bisa jadi penyakit juga ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Cuman maksudnya kan kalau dari Siapa tahu dia lagi nahan. iya kalau misalkan dari sakit, tapi kan maksudnya Aku tembelit. aku sembelit gitu. Lagi nahan. Iya benar. Bisa juga tapi kan maksudnya kan siapa tahu yang matanya sembab, yang kayak kelihatan habis nangis. Ternyata dia habis putus sama Ternyata pacarnya. habis putus sama Karena pacarnya. dibully. Bener. Kenapa? Bisa jangan patahin dulu nggak pas lain saya semuanya dipatahin memang ya. Aduh. Nah, tapi kalau misalnya menurut Ucil paling dominan sih itu sih kalau misalkan orang yang terkena bullying itu ya Pendiam. pasti pendiam. Pendiam. Jadinya Karena diem. takut dia. Karena takut untuk menyuarakan, Betul. takut untuk kasih tahu ke siapa-siapa karena takut berdampak lebih buruk lagi daripada yang sebelumnya. Coba deh kita kasih tahu nih ke sobat badak semuanya nih, kalau misalkan dia jadi korban bullying, apa tindakan apa yang harusnya dilakukan? Benar. Coba dari Bunda Vita. Kalau dari aku bilang ke orang tua atau orang terdekat gitu, bilang aja gitu. Aku tadi Kok digini. ternyata orang tuanya sendiri gimana? Ya berarti ke kakaknya mungkin atau ke adiknya atau ke saudaranya bisa gitu. Jadi ya biar orang sekitarnya tahu gitu kalau dia Bener. lagi merasa tidak dalam keadaan baik-baik saja seperti itu. Kan Oke. Kalau Ucil?
Oh, saya dulu ya, oke. Kalau misalkan menurut Ucil, kalau misalkan orang yang terkena bullying, langkah pertamanya adalah kasih tahu ke orang yang terdekat. Tadi kayak Bunda Vita omongin. Tapi nggak selalu melulu soal orang tua. Karena kadang-kadang ada beberapa orang tua yang belum open minded. Betul. Kalau misalkan sudah open minded ya it's okay, nggak apa-apa, mau dikasih tahu ke orang tua, tapi kasih tahu ke orang yang bisa bikin kalian nyaman untuk cerita. Itu udah paling penting banget. Karena Benar apa? sih. Karena kalian itu kalau udah nyaman sama orang, kalian bakal cerita semuanya sedetail-detailnya tanpa harus dikurangin, tanpa harus dilebihkan. Jadi bisa tahu konsepnya. Bahkan kalau misalkan nggak punya nih orang yang nyaman, orang terdekat, di sekolah itu ada yang namanya bimbingan konseling, ada yang namanya moral. Guru BK. Guru BK. Guru BK. Benar, bimbingan konseling itu kan singkatan dari BK ya. Iya. Nah, guru Kan BK kalau nggak disebut gitu nggak tahu lah. benar, ya memang Kalau agak aku dulu, oldies ya. Saya mau guru BK. Guru BK dulu ya, tapi ya Kalau TU bukan, TU. TU itu tata usaha ya, kebetulan untuk administrasi, kebetulan untuk uang sekolah Anda, untuk ijazah. Belum, saya udah lama nggak sekolahan, jadi saya lupa di Tata mana itu usaha. TU, di mana itu Ini guru the best BP bukan ya. punya anak ya. Bener banget Tapi emang ya. begitu orang tua Tata biasanya. usaha disuruh bullying, dia mah nggak ngerti apa-apa. Bu, Ya, saya kerjanya ngitungin saya duit. iya, saya kerjanya ngurusin seragam anak. Kenapa tiba-tiba disuruh bullying? Dianya Kenapa juga disuruh ngurus bully? iya, dikocak nanti dia bilang gitu ya. Nah, kalau Masih ada misalkan ya sekarang? ada, Guru BP, ada. guru Pasti TU, ada. masih ada ya? Guru BP. BP itu udah BP itu kan Jangan kayak saya BP, bro. BP Bukan itu apa? Kamu BK ya? BK. Budi pekerti kan? Pelajaran itu. Itu pelajaran guru BP. BP. Kalau dulu BP itu sekarang BK namanya. Dulu saya namanya BP, bukan Nah, iya jadi kalau sekarang tuh Makanya BK, tadi bilang BK tuh apa BK? bimbingan Kan tadi dia konseling. bilang bimbingan konseling. Nah, kalau misalkan itu bisa juga ke bimbingan konseling dan pasti kalau memang nggak bisa lagi ke bimbingan konseling ada sekarang jasa profesional Yaitu namanya psikolog. psikolog atau Bisa. psikiater apa bedanya? Tapi kalau untuk Psikiater boleh nggak habis suntik vaksin saya ya? Jangan dipukul-pukul ini. Iya, oke. tapi kalau anak kecil SD SMP itu kayaknya belum mengenal psikiater kayak gitu-gitu. Bedanya psikiater sama psikolog apa? Psikiater, psikolog itu yang memberikan masukan. Psikiater yang kasih obat. Tindakannya psikiater. Oh iya emang ya. Entah. Ya udah oke. Makanya jangan ditanya apa yang Susah dia tidak juga ya. tahu. Kau ini Emang ini juga astagfirullah. susah ya. Ya kalau improvisasi sih improvisasi memang ya, tapi nggak tahu juga ya. Ngasal dia. Asal juga memang ya. Nah kalau misalkan ya ke ke psikolog atau psikiater itu juga boleh ya. Itu kan juga mereka itu tenaga ahli yang tenaga profesional yang Iya. menjaga kerahasiaan seseorang lah pastinya. Dan pastinya sudah punya ijazah. Betul ya, jangan sampai Ijazah sekolah. psikolognya jangan yang nggak punya ijazah ya. Namanya haji apa nah, di bawahnya psikiater nah. Itu udah salah tuh. Gigi. Iya. Bisa menerima permak gigi, bawahnya permak lepis. Kocak juga memang ya. Aduh. Kacau ini loh ya podcast ya. Nggak berasa sisa 20 menit lagi ya kita ngomong ya. Aduh. Kan makanya. Iya, Kalau apalagi saya menurut- tadi lo apa mode slipnya. Ya, menurut Kak Alia gimana? Kalau menurut aku tentang apa dulu nih? Tadi caranya untuk pertama kali apa? Gimana caranya menanggapi kalau misalnya kita Menanggap. dibully ya? Benar. Biasanya Nah, sih ada ya dari orang-orang yang aku lihat ya. Kan aku biasanya apa ya? Liatin aja kayak gimana Selama cara ini orang- ya? Iya, selama ini aku tuh di tengah-tengah. Kayak temen aku misalnya Nggak, kamu di ngebully paling siapa. pinggir. Ya, Oh ya betul, saya di pinggir. Nah jadi misalnya nih teman aku lagi ngebully, banyak ya teman sekolah aku tuh ada aja yang ngebully secara verbal tuh banyak banget. Dan aku yang kayak cuman ya udah ngeliatin aja, aku nggak yang ikutan. Terus juga sebenarnya salah juga sih posisi Salah. aku karena aku nggak yang bertindak juga. Harusnya Udah kita tahu salah. Iya. Dan yang lebih salah juga untuk yang mereka yang ngebully, ya namanya aku masih sekolah juga dan aku nggak tahu harus apa juga. Nah dari yang aku lihat biasanya mereka tuh ya udah cuek bebek aja. Tapi serba salah juga nggak sih kalau misalkan kita ngelihat nih korban bully terus kita ikut membela atau membantu si korban ini. Sebenarnya Nggak nggak salah. salah. Iya bukan salah, tapi yang ditakutkan adalah nanti Dia kena imbasnya. Contohnya gini, misalnya jadi kitanya kan kita mau bantu niatnya mau Ah, bantu tapi jadi gini kita nih. yang kena. ada contoh kasusnya. Jadi adik aku sendiri dia itu membantu temannya yang dibully. Bukan jatuhnya padahal begini ya. Jadi temannya itu lagi mau ke kantin yang dibully ini. Mau nggak temenin aku? Aku lagi pengen temenin gitu ya kan. Bisa nggak ngelucu dulu? Kok kayak
kayak lambi-lambi ya, kayak lupus. Kayak ini anakku peliharaanku di rumah. Kayak bebek. Oke, lanjut ya. Oke, Bisa gitu juga ya. nih Jadi bapak-bapak ini ya. jadi waktu itu tuh dia minta dianterin ke kantin doang. Dan akhirnya pas teman-temannya pada ngeliat kayak adekku nemenin nih anak yang dibully, tahu nggak apa imbasnya? Adekku kena. Akhirnya dia dibully juga. Bukan satu kelas lagi. Semua kelas sampai gurunya ikutan dari sekolah itu. Waduh. Sebenarnya aku kesal banget di situ. Aku baru tahu pas dia udah selesai dan emang dia susah banget untuk terbuka. Sampai akhirnya aku kesal banget, aku kulik, aku rekam kata-katanya itu. Sebenarnya aku pengen banget up ke sekolahnya karena ini masa guru aja sampai ikutan loh, itu udah parah banget. Tapi ntar lu, ini kan kamu jatuhnya juga kan kamu mendengar atau tidak tahu langsung gitu ya. Betul. Dan kamu juga mendengar dari satu pihak yaitu adik kamu. Pastikan kalau kamu ingin ikut maksudnya ingin mengurus masalah itu, pastikan juga kamu mendapat sumber dari gurunya, dari temannya, dan dari saya gini, pertama ya, aku udah tahu adik aku tuh bermasalah dari semenjak dia kelas 2. Nggak ada lagu, bisa nggak Kelas Jim? Nggak usah 2 joget-joget. Aku kan nggak diajak ngomong jadi aku tampol. Iya, jangan. Oke, lanjut. Jadi dia dari kelas 2 itu udah mulai ada ciri-cirinya aneh nih. Biasanya dia senang aja gitu ke sekolah. Apalagi dia juga ekskul rohis ya kan. Nah, tiba-tiba dia tuh sering banget kayak aku ngantuk, aku mau libur aja dulu. Aku nggak mau sekolah dulu. Dan itu terus berkelanjutan sampai pernah dia tuh kabur. Sampai aku bingung kok bisa kabur, mana aku lagi mau ujian kan. Aku lagi kuliah terus lagi mau ujian, gimana nggak mau meledak ya kan. Aku sampai telepon sana sini, sampai nelfon gurunya, sampai pernah dapat kabar adikku ternyata nggak masuk selama 1 minggu, padahal dia diantar ke gerbang, bukan di gerbang doang, sampai dalam, ternyata dia keluar lagi. Saking takutnya dibully satu sekolah. Sampai gurunya juga, dia cerita kalau misalnya gurunya kayak gimana ngebulinya. Jadi dia pernah kayak udah ngerjain tugas tapi ditolak, kayak udah gak usah ngerjain tugas, gak usah ngumpulin, nilai kamu juga udah gimana, makin down. Akhirnya nilai adik aku juga semua acak-acakan. Masa sih guru kayak gitu? Aku nggak ngerti sih sebenarnya. Aku kesel banget sama sekolah itu dan pengen banget nuntut, tapi karena emang udah kelewat masanya, ya udah hilang aja kesempatannya. Dan sekarang adik kamu masih bersekolah di sekolah itu? Enggak, dia udah lulus. Jadi waktu itu pas udah mau lulus, bisa nggak injek-injek nggak sepatu saya? Dan jadi kayak ya udah capek juga ya, karena waktu itu lagi banyak banget pemicunya yang bikin aku emosi juga sama adik aku. Dan akhirnya terbuka lah kalau dia ternyata kena bully juga di sekolah tuh. Dia stres sampai yang dia teriak-teriak, wah aku pusing sampai kayak gitu. Adik kamu cowok cewek? Cewek. Pada saat itu usianya berapa? Dia itu masih kelas 2 SMP. Dari SMP itu 2 SMP itu paling kalau enggak 13. 18 itu SMA 3. Iya. 18 itu SMA 3, 15, 12 sampai 13. 14 dong. 13 dong. 13 sampai 14. Anak aku sekarang SD kelas 6 11, 12 kelas 1. 13 sampai 14. 13 sampai 14 tahun ya. Kalau misalkan anak-anak kecil memang kadang susah untuk apa ya? Speak up kali ya, karena mereka udah keburu takut duluan. Iya, karena sebenarnya gini ya, sebenarnya dari keluarga pun sendiri, satu dari ayah terlalu manja, kayak nggak mau masuk ya udah nggak usah, tapi dari mama harus dia masuk. keras, jangan begitu, jangan dimanjain, masuk, kenapa nggak mau sekolah, masih belum mau ngomong. Nah akhirnya taunya pas udah mau lulus setelah kejadian yang lain-lainnya. Pernah adikku malam-malam keluar gitu kan, aku bingung ya kan, siapa ini adikku tiba-tiba keluar gak ada omongan. Ternyata di situ meledak lah, terbuka lah dia. Akhirnya aku tuh lagi mau ketemu teman aku, dia teman aku yang nemenin aku selama aku lagi dibully dan lain-lainnya. Nah makanya nih, kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua nanti kalian ya harus bisa gimana cara deket sama anak biar dia mau ngomong. Betul. Nih, jangan diem-diem aja. Apalagi kasusnya gini ya, kalau misalnya orang tuanya emang pekerja itu susah sebenarnya. Iya. Jatuhnya kayak adik aku akhirnya nggak dapet ya karena itu. Apalagi aku ditambah lagi yang kuliahnya juga lumayan padat dan juga dia
dari orang tua yang orang dewasa jatuhnya. Iya. Untuk dari orang dewasa dia nggak Untuk, dapet perannya. Oh gitu. Iya. Juga sih ya. Nah itu dia tuh. Gimana ya kalau kayak gitu solusinya ya? Pasti dia nggak tahu mau ngomong apa. Ya, makanya kamu bilang, aduh apa ya ngomongnya solusinya ya. Halo, Bunda Miftah. Oh jadi Ucil doang yang disapa, aku enggak. juga Parah enggak, tapi nih aku Bunda PA. Miftah. Nah, coba ya kita balik lagi soal bullying. Sebenarnya tindakan yang paling tepat adalah kalau misalkan bersama nih, misalkan kita ngelihat ada orang yang kena bully. Ya kita harus stand for them gitu. Kita harus bareng-bareng bersama gandengan tangan untuk melindungi dia juga. Karena itu salah satu tindakan yang paling penting. Dia juga butuh support dari kita. Terkadang kalau cuman apa sih namanya nih teori itu memang kita Iya, sepakat. tapi kadang-kadang nanti pas realitanya susah tuh banget. nggak bisa kita harus bergandeng tangan, kita harus membela dia. Mm-mm. Nggak bisa semudah itu. Benar. Tidak mudah, Tidak karena aku mudah. sendiri pun setelah Ya. dari kasus itu pun adekku kayak canggung, kayak Ah, jadi pendiam kan? Jadi Jadi pendiam, banyak terus kadang nyimpan dikulik rahasia. sama aku pun susah. gitu. Susah ngobrol. Nah, jadi kalau misalkan nanti sebagai orang tua, apalagi calon orang tua, ya kita harus tetap open minded ya sama Open-minded. anak-anak kita. Nggak cuman melulu soal bullying ya. Kita juga harus memberi edukasi soal seks juga, karena nggak cuman bullying itu nggak cuman kita ngomong ngatain orang, tapi tindakan pemerkosaan itu juga ada banyak loh di sekolah loh. Betul, pelecehan. Pelecehan jatuhnya. ya, tapi kan ada juga yang diperkosa. Ya maksudnya dari pelecehan dulu. Dari pelecehan masuk ke sekolah, dari pelecehan masuk ke pemerkosaan. Serem ya. Serem apalagi, banget. Aduh, aku udah punya anak ini Jadi aduh, insecure. jadi aduh takut ya, serem di luar Insecure sana. Oh, dong. jadi Tapi mudah-mudahan lah kita Jadi semua aware. Benar, dijauhkan ya dari semua mara bahaya. gitu ya, Bener negatif banget. gitu Apalagi lah kalau ya. misalkan masih anak kecil, ya benar-benar harus dijaga banget ya. Betul. Karena kita nggak bakal tahu namanya orang tiba-tiba ada yang bekerja Siapapun itu loh. siapapun itu loh, dia bisa jadi orang yang pedofil juga gitu. Waktu Mau itu dari saudara, pernah. keluarga dan Waktu itu ada lain-lainnya. berita juga deh kayaknya di salah satu sekolah internasional terkenal di Indonesia. Oh iya, aku tahu. Itu anaknya Gak usah disebut. Iya, dapat enggak. itu anaknya kena kasus pedofilia dari cleaning service di sekolahnya. Betul. Bukan dari gurunya ya? Enggak, dari cleaning service. service-nya. Yang internasional itu kan? Iya. Dari gurunya? Enggak. Enggak, Dari cleaning service. Dari cleaning service itu. Dan itu tuh karena pedofilia itu. Jadi kita juga Pedofil tuh yang pedofil itu yang terlalu muda. Jadi gini, pedofil itu bukan yang cowok sama cowok atau cewek sama cewek, itu namanya lesbi atau Itu gay. gay. Nah, kalau pedofil itu orang dewasa yang melakukan pelecehan kepada anak kecil di bawah umur, masih kecil, Masih kecil banget masih bahkan. SD, SMP itu jatuhnya masih di bawah umur. Ya, itu tuh udah pedofil lah. Gitu. Kayak gitu, dan itu tuh bukan tindakan, itu kayaknya turunan bullying juga nggak sih? itu tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan dong. dia, tapi kan kekerasan juga kan. Kalau pemerkosaan itu juga kekerasan kan. Pemerkosaan itu kan tidak setuju salah satunya. Kalau Betul. bullying kan penindasan. Penindasan. Oh iya, berarti Kan beda kan. Beda konsep. Ya, tapi ya maksudnya dikasih tahu juga itulah ya. Ya. Karena kan itu juga penting banget, karena kalau misalkan nggak dikasih tahu kan nanti marah bahaya, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba anaknya kenapa-napa. Dan itu udah harus paling penting deh kalau misalkan jadi orang tua zaman sekarang ya. Nah, kita tuh harus berubah juga nih dari orang tua yang zaman dulu. Dulu kalau zaman dulu tuh aku suka takut cerita apa-apa ke orang tua aku, takut Bener. takut dimarahin soalnya. Aku pun Nah. begitu, aku pun begitu. Mm-mm. Jadi dari yang kayak aku ada masalah apa atau apa itu nggak pernah aku Gak pernah cerita. aku cerita. Sampai akhirnya teman aku doang kan. sampai sekarang mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang. Benar-benar sampai sekarang. Aku tuh karena mamaku tuh kan dulu benar-benar kerja terus dan aku yang jarang banget ketemu. Kayak ketemu cuman salim, minta duit jajan, berangkat, pulang, mamaku belum pulang, sampai aku tidur ketemunya lagi pagi doang minta duit. Kayak aku sekarang. Hmm. Makanya tuh kenapa Hati-hati kau. makanya terkadang makanya kenapa aku sering bawa anakku ke kantor, karena itu aku mempergunakan kualitas sebisa mungkin. Kalau misalkan ada waktu, misalkan oke, bisa nih anakku free nggak sekolah, ikut aja yuk. Karena masalah gini, kalau Sama-sama misalnya juga. nih kita kurang perhatian sama anak atau nggak ada waktu, apalagi kitanya yang kerja ya kan, seorang orang tua yang kerja, itu kalau misalnya kita nggak yang ngerangkul mereka seerat-eratnya, mereka akan jauh. Kayak gitu. Jadi kayak Apalagi mereka kalau nggak bisa misalkan terbuka. punya pengasuh di rumah ya. Wah, Ya, jadi lebih dekatnya ke belum tentu pengasuh. baik loh. Benar. Semahal-mahalnya pengasuh dibayar, aku punya pengalaman. Jadi semahal-mahalnya pengasuh dibayar, mereka belum tentu baik. Bukannya baik dari perkataan atau apa ya.
bukan dari tindakannya, untuk yang mengurusnya bagus atau enggak, ngurus mungkin bisa bagus, tapi untuk mengajarkan ke anak dari mungkin habitnya dia ngomong seperti apa, itu belum tentu baik. Karena aku pernah menemukan banyak banget aku menemukan neni dan lain-lainnya itu yang mereka kerjanya bagus, tapi untuk perkataan ngomong itu nyablak di depan anak kecil dan itu masuk kotak. Aku waktu kecil pun ngerasain kayak gitu, ngomongin kelamin atau apa segala macam itu benar-benar belak-belakan. Karena kan anak itu konsepnya seperti menyerap semuanya. Mereka tuh masih putih banget, yang bisa ditulis apapun di dalam pikiran dia tuh pasti mereka tulis gitu. Jadi omongan kita pun kalau misalkan kita menjatuhkan kepercayaan diri atau kita body shaming dia, itu pasti akan terekam dalam pemikiran dia. Misalkan contoh nih, kamu seorang anak diajarin, terus dia nggak ngerti-ngerti, terus sebagai orang tua kita ngata-ngatain dia, kamu bodoh banget sih diajarin begini aja nggak ngerti. Nah itu terekam di dalam pemikiran dia. Itu akan menjadi stigma dia kan, aku bodoh. Ya udah bodoh, gak bakal bisa pintar, wah aku bodoh terus gitu. Makanya kalau misalkan hati-hatilah dalam berucap juga tuh. Intinya gini sih, sebagai orang tua emang sangat harus berperan aktif apapun itu, dari yang mungkin dari hal kecil, dari seperti dia sekolahnya gimana, ada peningkatan atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya udah kita bisa ajarkan lagi dengan sabar dan support terus. Karena kalau misalnya kita nggak kata-katain, betul, mungkin kitanya yang sibuk kerja dan lain-lainnya, mungkin belum ada waktu dan lain-lainnya. Yang penting kita harus tetap gimana caranya, kayak seminggu sekali atau apa, tetap ajarin. Karena kalau misalnya kita yang dari orang tua yang tidak berperan, susah. Benar. Walaupun banyak tempat live ya, tempat les mah beda. Mantap Alia. Tiba-tiba ya memang agak spontan gitu dia ya. Tapi masih mute tuh dia. Iya, enggak, dia langsung ngomong, langsung mute. Jadi memang komen geledek. Komen geledek. Oh iya. Sate apa tuh? Campuran. Mau ada acara apa lagi nih? Dia sering banget bikin acara di rumahnya nih. Kagak, makan-makan aja, berdua bang. Aku nggak diundang, Bun. Bunda Miftahul ini memang event organizer ya. Tapi di rumah. Iya, tapi di rumah ya. Oke, banyak banget eventnya ya Bunda Miftahul ini ya. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam. Uktinya harus pakai lak-lakan memang ya. Lak-lakan, benar. Nah, tadi kalau misalnya kita balik lagi ke soal bullying, menurut kalian berdua cara-cara pencegahan bullying itu gimana? Pencegahan. Lawan lah. Lawan ini siapa ini yang ngomong ini? Bunda. Oh iya, Bunda ya. Aku ngajarin anak begini, nggak apa-apa kamu pulang luka daripada kamu kalah dibully tapi nggak ngelawan. Wah, keren. Aku pasti Benar-benar kita harus stand out for bullying ya. Jadi kalau misalnya kamu dibully sampai didorong-dorong terus sampai kena pukul, kamu pulang cuman kamu doang yang babak belur, terus temenmu enggak, aduh enggak deh. Terus nanti kalau orang tuanya marah, urusan orang tua lagi, orang tua dengan orang tua, kamu dengan temanmu. Jadi jangan sampai teman kamu aja yang dibully tapi kamu nggak mukul. Apalagi kalau sampai dibulinya sampai didorong-dorong, dipukul-pukul, diguyur air, apa dilempar telur, hajar, bales. Wah, ini maknya yang maju memang. Nggak mau tahu karena Kayaknya banyak pentolan pas lagi tawuran. Enggak, nih maknya ini memang kayaknya preman Senen nih kayaknya nih. Oke nih ya Bunda Dewi nih ya. Preman pasar nih ya Bunda Dewi nih. Kalau urusan orang tua, biar orang tua yang ngurus. Yang penting bukan salah di dia dulu gitu. Benar. Tapi kalau dia sampai membuli, tapi kalau sampai anakku membuli orang lain, oh habis dia di rumah. Iya, udah pokoknya kalau udah bullying itu udah kalau misalkan ya. sampai membunuh sih udah nggak banget lah ya. Jangan. Ya bukan Janganlah. gitu konsepnya. Iya, Membunuh nyamuk masuknya plok gitu iya dia. benar. Soalnya tadi Ucil ada bahaya. Pak Sudeng ya, siapa? Pak Sudung tadi ada yang nyamuk. Nah, kan kasihan kan nyamuk dibully kan sama Ucil kan, ditepuk-tepuk kan, tuh kan. Iya benar banget. Kalau enggak kan gitu disemprot baygon kan. Ngomongin nyamuk. Iya tahu ini Bunda Dewi ini kita ngomong bullying, kenapa tiba-tiba nyamuk ya? Tiba-tiba aku ingat Tapi aku ada cerita loh. Pas aku zaman SMA dulu, ada satu gitu kan murid, ceritanya dia awal dibulinya itu gara-gara kepecirit di celana. Gara-gara itu di kantin pula. Di kantin pula. Nah dari situlah dia dibully. Dia teman sekelasku juga gitu, yang ngebully itu hampir sekelas. Aku tuh
nggak tahu gitu masalahnya dia dibully itu apa. Aku lagi lewat ke kelas itu aku lihat dia tuh lagi dipukul-pukulin pakai tas sama anak-anak. Nggak anak-anak yang cowok, yang cewek. Masuklah aku ke kelas gitu kan, aku nongolin kepala gitu. Kalian ngapain gitu kan? Ngebully orang, mukulin orang, emang dia salah apa? Gitu udah pokoknya dengan pembelaannya para si pembuli. Tahu apa yang aku lakukan? Aku teriak di ruang guru, "Pak, anak-anak ngebully!" Ya ampun. Kelas berapa katanya tadi? Mungkin masih SD. SD. Bukan SD SD, kan, Bu? SMA. SMA. Iya, Iya, maaf maaf ya. bully. Benar. Jadi aku cuma masuk ke ruang guru, aku teriak, "Pak, anak-anak lagi ngebully si Anu tuh, Pak, lihat tuh, Pak." Gitu sampai diguyur-guyur air. Bagus Nah, ya, dia berani. bagus berani ngomong. Bunda, Besoknya Bunda, Tapi aneh masih SMA aku masih ada yang bully ya. Bunda, enggak banyak, malah SMA mah. Iya betul. Ya udahlah Bun. Bundel, Mungkin dia lagi diare. pernah ngelabrak orang nggak Bun? Enggak pernah. Ngapain ngelabrak orang? Kasusnya apa? Misalnya pacar direbut, bodo amat nyari lagi. Ngapain? Wah, ini dia nih yang berkualitasnya Bunda Dewi nih ya. Nggak pernah rebut-rebutan pasangan ya. Legowo aja udah. Ngapain? Lagian Benar. juga teman-temannya aku mah baik-baik. Itu kan tergantung kitanya juga. Ada kitanya juga tidak bermasalah dengan teman. Ngapain? Intinya Benar. adalah berbuat baiklah ke semua orang, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri. Benar. Betul. Hukum tak bertuan. Tapi aku ingat loh tiba-tiba. Jadi dulu pernah ada temanku yang kayak dia dibully gitu. Sempat jadi ini satu orang kalau nggak salah saudara jauh sama aku. Waktu SD masih kelas 1 atau kelas 2. Kalau nggak salah kelas 1. Tahu nih kan nggak banget. Jadi dia suka banget yang mainan pensil. Sini gue tusuk lo. Dan ternyata tahu nggak apa? Beneran. Aku ketusuk. Karena aku yang nahan. Temanku mau ditusuk terus aku yang nahan terus sampai sekarang. Sakti kamu. Tahu nggak ini apa? Jadi ini pensil. Oh, bisa tulis dong. Enggak dong. Oh, enggak dong. Berarti dia nulis nggak usah Ini nulis gini. tinggal gini dong. Iya benar nulis. Nih. Ini gimana sih? Jadi dia kelihatan tangan kamu awasin dulu. Nah, ini di sini tuh. Jadi gitu lah ya. Benar. Terus aku mau cerita lagi nih. Ada Ya, juga boleh. kakak kelasku. Ya. Dari tadi jadinya. Baru datang jemput, antar jemput. Aku kalau sore gitu susah mau masuk. Oh, iya. Gas. Cerita terakhir dari Bunda Dewi sebelum kita closingan. Nah, ceritanya kan pulang sekolah nih. Aku sama si temanku ini mau pulang kan karena memang satu jalur gitu kan. Ya bestie juga ceritanya gitu. Terus ada kakak kelas tiba-tiba dari belakang itu bawa palu. Palunya memang dibungkus kain. Digetok ke belakang palunya itu. Kan aku bingung. Mau ngererai itu kakak kelas gedenya 2 kali lipat dari aku. Ucil mah kecil ya, Cil. Kakak kelas gede. Kita lagi reka adegan. Ada kan? Itu dipukul kepalanya, ngucur dong darahnya. Aku cuman jongkok aja nggak bisa ngomong. Mau ngapain, mau diapain ini anak orang. Sekalinya mukul dia langsung pingsan. Mana pulang habis eskul kan? Habis ada acara OSIS tuh jam berapa pulang? 5:30 sore. Kan jongkok deh. Sampai terus kakak kelasnya bilang gini, "Awas lu ya kalau ngadu ke guru gua yang mukul apa kalau sampai lapor polisi gara-gara lu." Besoknya kan polisi datang tuh ke sekolah. Karena yang dipukul kan anak orang kaya tuh. Terus Hah? Yang diterus aku dah yang dicari-cari sama kakak kelas. Awas lu ya kalau ngomong. Terus aku ngadu dulu nih sama kakakku sebelum aku aduin dia tuh. Aku diancam nih sama kakak kelas. Katanya kalau aku ngelamporin karena aku saksi dia yang mukul nanti aku yang dicari. Kakakku bilang gini, "Nggak apa-apa, laporin aja. Kalau kamu sampai dicari kena colek, besok perutnya dia keluar kompor gitu." wah. Terus akhirnya gimana, Bun? Ya aku laporin aja ke polisi. Yang penting kan aku sudah dapat perlindungan dari keluargaku. Keren banget, dan itu adalah cerita terakhir dari Bunda Dewi untuk menutup Kenapa sih kalian mau pulang padahal bateraiku full loh? Hei, Apa, Bun? kenapa mau pada pulang padahal bateraiku lagi full? Bunda Dewi kan nggak datang dari tadi sih. Benar, baru datang terakhir. Betul. Tapi Bener-bener terakhir mau closing. benar-benar terakhir udah mau closing, tapi nggak apa-apa Bunda, karena kan habis ini masih ada BMB, jadi Bunda harus nyanyi ya. Energinya disalurkan di BMB aja. Benar. Dan karena sudah habis juga waktunya kita bertiga di sini di podcast Tetap Betul. Pada hari ini. Pada hari ini kita juga harus pamit undur diri. Intinya jangan melakukan bullying ya. Setelah Karena harap bullying bersama. itu tidak baik. Benar, tidak baik. Apa? Jangan
makan sembarangan. Betul. Ingat, apapun yang kalian lakukan ada karmanya. Betul. Hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur dan akan kamu tuai. Berbuat baiklah kepada semua orang, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Oke, kalau begitu kita bertiga harus pamit undur diri dari podcast Entah Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.